Selamat datang kembali. Sebelum kita mulai, izinkan sejenak untuk duduk lebih nyaman. Matikan lampu jika berani, pasang headset jika ingin lebih dalam merasakan setiap katanya. Karena malam ini, kita tidak sekadar mendengar cerita, kita akan masuk ke dalamnya bersama-sama. Kalian pernah mendengar tentang tempat-tempat yang tidak ada di peta? Bukan karena belum ditemukan, bukan karena terlalu kecil untuk dicatat, melainkan karena ada hal-hal di dunia ini yang memang tidak ingin ditemukan, yang sengaja menyembunyikan diri di balik kabut, di balik lipatan waktu, di celah antara apa yang kita yakini nyata dan apa yang kita harap tidak nyata. Gunung selalu menyimpan rahasianya sendiri. Orang-orang kampung di kaki gunung tahu ini. Mereka mewariskan pengetahuan itu dari mulut ke mulut, dari nenek ke cucu. Bukan dalam bentuk larangan keras yang menakutkan, melainkan dalam bentuk pesan sederhana yang disampaikan dengan nada biasa di meja makan di sore hari, di antara suara angin yang mulai turun dari puncak. Jangan mendaki sendirian menjelang purnama. Kalimat itu mudah dilupakan ketika kamu muda, ketika kamu percaya pada peta dan kompas dan logika yang diajarkan di bangku kuliah, ketika kamu yakin bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa dijelaskan dengan angka dan koordinat. Rendra juga pernah berpikir begitu sebelum ia menemukan pasar itu. Sebuah pasar yang tidak pernah tercatat dalam dokumen manapun, yang tidak memiliki izin usaha, tidak memiliki nama jalan, tidak memiliki waktu buka dan waktu tutup yang bisa dituliskan di atas kertas, yang hanya ada ketika langit di puncak gunung berwarna hitam pekat dan kabut turun cukup tebal untuk menyembunyikan segalanya dari mata dunia yang tidak siap melihat. Pasar yang pedagangnya tidak memiliki bayangan, pasar yang cerminnya tidak memantulkan wajahmu sendiri, pasar yang mengenal namamu bahkan sebelum kamu memperkenalkan diri. Inilah kisah Rendra, seorang pemuda biasa yang pergi mendaki dengan ransel, peta topografi, dan keyakinan bahwa dunia bisa dijelaskan sepenuhnya oleh ilmu pengetahuan. Dan bagaimana satu malam di ketinggian 2000 meter mengubah keyakinan itu selamanya. Cerita ini panjang, cerita ini gelap, dan cerita ini dimulai tepat ketika pagi belum datang, namun malam sudah tidak lagi aman. Pasar di puncak kabut, sebuah kisah dari lereng yang tidak ingin diingat. Rendra tidak percaya pada cerita orang kampung. Ia mahasiswa geografi semester 7 yang terbiasa menjelaskan segala sesuatu dengan data dan koordinat. Ketika neneknya berpesan agar tidak mendaki Gunung Wilis sendirian menjelang bulan purnama, Rendra hanya mengangguk sopan sambil mengemas ranselnya. Pendakian itu dimulai pukul 4 pagi. Udara Februari menggigit tulang. Rendra menyusuri jalur setapak yang sudah ia hafal luar kepala, melewati pos pertama yang sepi, lalu masuk ke dalam rimba pinus yang batangnya menjulang seperti tiang raksasa tanpa atap. Pada ketinggian 2000 meter, kakinya berhenti sendiri. Di sela pepohonan ada cahaya, bukan cahaya senter pendaki lain, bukan pula pantulan bulan. Cahaya itu kuning kemerahan, berdenyut pelan seperti nyala lampu minyak yang hampir padam. Rendra memeriksa peta topografi di tangannya. Tidak ada bangunan di titik ini, tidak ada pos, tidak ada gubuk penjaga hutan, tidak ada apapun. Namun suaranya ada, sayup dari balik kabut yang mulai merembes turun dari puncak. Rendra mendengar deru keramaian. Bukan keramaian modern dengan klakson dan musik keras. Ini berbeda, seperti rekaman lama yang diputar terlalu pelan. Ada suara tawar-menawar, ada suara barang dagangan beradu, ada suara orang tertawa dalam nada yang aneh, terlalu seragam, terlalu bersamaan. Rendra mengecek jam tangannya. Pukul 05,17. Siapa yang berdagang di gunung sebelum subuh? Kakinya melangkah mendekati cahaya itu, meski otaknya memberi peringatan. Ia seorang ilmuwan muda, tentu ada penjelasan rasional. Mungkin komunitas pendaki yang berkemah, mungkin penjual makanan yang sudah biasa melayani pendaki dini hari. Kabut terbelah ketika ia tiba di tepi sebuah tanah lapang, dan Rendra membeku. Di hadapannya
terbentang sebuah pasar. Puluhan lapak berjejer rapi, diterangi obor bambu. Para pedagang duduk di belakang dagangan mereka, mengenakan pakaian yang potongannya tidak ia kenal, seperti busana dari era yang berbeda. Pembeli hilir mudik di antara lapak, memilih barang, menawar, tertawa. Tidak ada yang memakai jaket gunung, tidak ada satupun yang membawa senter atau ponsel, dan tidak ada satupun yang meninggalkan jejak di tanah basah itu. Rendra menatap lantai tanah di sekitar kaki para pedagang. Tanah itu bersih, tidak ada tapak sepatu, tidak ada bekas tumit, tidak ada tanda bahwa makhluk hidup berpijak di sana. Seorang perempuan tua di lapak terdekat mendongak, matanya putih seluruhnya. "Nak," katanya dengan suara seperti daun kering diremuk, "mau beli apa?" Rendra tidak menjawab. Kakinya mau melangkah mundur, namun tanah di bawahnya terasa berbeda, berat. Seperti ada sesuatu yang menarik dari bawah, seperti akar tak kasat mata yang melingkar di pergelangan kakinya. Ia menatap ke bawah. Tidak ada apapun. Tanahnya biasa, gelap, basah oleh embun dini hari. Namun kakinya tetap tidak mau bergerak. Perempuan tua bermata putih itu tersenyum. Senyumnya terlalu lebar, melebihi batas wajar bibir manusia. Ia tidak beranjak dari kursinya, hanya menyandarkan dagu ke tangan keriputnya, sambil terus menatap Rendra dengan lubang mata yang kosong, namun terasa menembus. "Jangan takut," kata perempuan itu. "Semua orang yang kesini akhirnya beli juga." Rendra memaksa kakinya bergerak. Satu langkah ke kiri. Langkahnya berhasil. Ia menarik napas lega secara diam dan berpura-pura memperhatikan lapak di sebelahnya agar tidak terlihat panik. Di lapak itu terdapat tumpukan buah yang tidak ia kenal. Bentuknya seperti salak, namun kulitnya berwarna ungu tua hampir hitam. Ukurannya sebesar kepalan tangan orang dewasa. Dari celah sisiknya merembes cairan kemerahan yang menetes pelan ke daun pisang tempat buah itu dihamparkan pedagangnya. Seorang pria bertubuh tinggi dengan topi caping yang menutupi wajah hingga hidung. Dagunya runcing dan kulitnya terlalu pucat untuk seseorang yang bekerja di udara terbuka. "Pegunungan, bagus untuk mata batin," kata pria itu tanpa mendongak. "Makan satu, kau bisa lihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain." Rendra mengeluarkan ponselnya untuk memotret lapak itu. Layar ponselnya hitam, bukan mati, karena lampu indikator di pinggir badan ponsel masih berkedip hijau. Kamera terbuka, namun tidak menangkap apapun, seolah lensanya dihadapkan pada kegelapan total. Meski mata Rendra sendiri melihat pasar itu dengan sangat jelas, terang, dan ramai. Ia mencoba merekam video, hasilnya sama. Gelap. Tempat ini tidak suka difoto. Suara seorang anak kecil berbisik di samping telinganya. Rendra memutar kepala dengan cepat. Di sisinya berdiri seorang bocah laki-laki berusia sekitar 8 tahun, mengenakan baju putih lusuh yang basah seluruhnya meski langit tidak hujan. Rambutnya menempel di dahi, kulitnya kebiruan, seperti seseorang yang terlalu lama kedinginan. Matanya hitam, normal, namun ekspresinya datar, seperti topeng. "Kamu siapa?" tanya Rendra berbisik. "Aku juga beli di sini," jawab anak itu. 3 tahun lalu. Rendra menatap anak itu dari ujung kepala ke ujung kaki. Di bawah kaki anak itu, sama seperti para pedagang dan pembeli lainnya, tidak ada bayangan. Padahal obor di sekitar mereka menyala terang dan seharusnya memantulkan siluet ke tanah. Rendra menunduk melihat kakinya sendiri. Bayangannya masih ada. Untuk pertama kalinya sejak tiba di tempat itu, Rendra menyadari bahwa hanya dirinya, seorang yang memiliki bayangan di seluruh pasar tersebut, dan seluruh mata di lapak sekitarnya, satu persatu, kini berpaling ke arahnya. Rendra tidak bergerak. Puluhan pasang mata memandangnya. Dari balik lapak, dari balik caping, dari balik rambut yang jatuh menutupi wajah. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Bahkan angin yang tadi menerpa pipinya kini berhenti sepenuhnya, seolah udara di gunung ini mendadak mati. Hanya anak kecil
berbaju putih basah, itu yang masih menatapnya dengan ekspresi datar. "Mereka tahu kamu masih hidup," bisik anak itu. "Maksudmu?" tanya Rendra dengan suara yang ia tekan sekeras mungkin agar tidak gemetar. "Bayangan," jawab anak itu singkat. "Kamu satu-satunya yang punya bayangan di sini." Bagi mereka itu seperti api di tengah kegelapan, mencolok, menyilaukan. Rendra menelan ludah. Ia melirik ke kanan dan ke kiri tanpa menggerakkan kepalanya terlalu jelas. Benar, para pedagang itu kini condong sedikit ke depan di atas kursi mereka, seperti bunga layu yang mendadak menemukan matahari. Beberapa pembeli yang tadi hilir mudik kini berdiri diam, menghadap ke arahnya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Rendra. "Jangan sebut namamu," kata anak itu. "Kalau ada yang tanya, jangan jawab. Nama adalah pintu. Kalau mereka tahu namamu, mereka punya kuncinya." Sebelum Rendra sempat bertanya lebih lanjut, perempuan tua bermata putih dari lapak pertama berdiri. Tubuhnya terlalu panjang ketika berdiri. Proporsinya salah. Kakinya terlalu pendek dibanding tubuh bagian atasnya, sehingga ia terlihat seperti seseorang yang terlipat tidak pada tempatnya. Ia melangkah keluar dari lapaknya dengan gerakan mengalir, tanpa suara, tanpa getaran langkah. "Siapa namamu, Nak?" tanyanya. Suaranya manis, terlalu manis, terlalu manis, seperti gula yang disembunyikan di dalam sesuatu yang busuk. Rendra mengingat pesan anak tadi. Ia diam. Perempuan itu memiringkan kepalanya ke sudut yang tidak wajar, hampir menyentuh bahunya sendiri. Senyumnya melebar lagi. "Pemalu," katanya. "Tidak. Apa? Kami punya waktu." Ia berbalik dan kembali ke lapaknya. Namun sebelum duduk, ia menoleh sekali lagi ke arah Rendra, dan untuk sepersekian detik, wajahnya berubah. Bukan lagi wajah perempuan tua. Sesuatu yang lain mengintip dari balik kulit itu. Sesuatu yang tidak memiliki bentuk tetap, seperti bayangan yang mencoba menjadi wajah, lalu kembali normal. Anak berbaju putih menarik ujung jaket Rendra pelan. "Ikut aku," bisiknya. "Ada jalan keluar, tapi kita harus pergi sebelum lonceng ketiga." "Lonceng apa?" tanya Rendra. Dari entah di mana, sebuah suara lonceng bergema. Satu kali. Suara lonceng itu tidak datang dari satu arah. Ia datang dari mana-mana sekaligus, memantul di antara pohon pinus, meresap ke dalam kabut, lalu menghilang perlahan, seperti batu yang tenggelam ke dasar danau. Rendra merasakan getarannya di tulang dadanya, bukan di telinganya. Bukan suara yang didengar, melainkan suara yang dirasakan. Anak berbaju putih itu mulai berjalan. Rendra mengikutinya tanpa berpikir panjang. Pilihan lain tidak ada. Di belakangnya, ia mendengar derit kayu lapak, gesekan kain, dan bunyi sesuatu yang diletakkan ke atas meja. Dengan sangat hati-hati, para pedagang bergerak lagi. Pasar itu hidup kembali seolah jeda. Beberapa menit tadi tidak pernah terjadi. Namun, Rendra tahu mereka masih diperhatikan. Anak itu memimpinnya melewati sisi pasar yang lebih gelap, menjauh dari jajaran lapak utama. Di sini, obor lebih jarang, bayangannya lebih panjang dan lebih dalam. Rendra menjaga jarak satu langkah di belakang anak itu, mengamati sekelilingnya setiap 2 detik. Di salah satu sudut gelap, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah lapak kecil, tanpa pedagang. Di atasnya, tergeletak sebuah buku tebal dengan sampul kulit kehitaman. Di sampingnya, ada cermin bulat seukuran wajah manusia menghadap ke atas. Rendra menoleh ke dalam cermin itu dari jarak 2 meter. Cermin itu tidak memantulkan wajahnya. Yang ada di dalam cermin adalah gambar sebuah kamar tidur. Kamar tidurnya sendiri di kos-kosan kota, lengkap dengan poster peta di dinding dan ransel, cadangan yang tergantung di balik pintu, dan di atas kasurnya terbaring sesosok tubuh. Tubuh dengan wajahnya sendiri. Tidur atau tidak tidur? Jangan lihat cermin. Suara anak itu tajam dan mendadak. Jangan pernah lihat cermin di sini. Rendra memalingkan wajahnya dengan paksa. Jantungnya memukul tulang rusuk dari dalam dengan irama yang tidak karuan. Ia menarik napas panjang
dan memaksa kakinya kembali melangkah, mengikuti anak itu. Apa yang ada di cermin tadi? Tanyanya dengan suara rendah. Tawaran, jawab anak itu tanpa berhenti berjalan. Setiap cermin di sini adalah tawaran. Mereka tunjukkan sesuatu yang kamu inginkan atau sesuatu yang kamu takuti. Kalau kamu terlalu lama menatap, mereka tahu mana yang mana. Dan itu berbahaya. Kalau mereka tahu ketakutanmu, mereka bisa jadi ketakutan itu. Rendra tidak bertanya lagi. Mereka tiba di tepi pasar, di mana pohon pinus kembali rapat dan cahaya obor nyaris tidak menembus. Sebuah jalan setapak sempit membuka di antara akar besar. Anak itu menunjuk ke sana. Jalur ini turun ke pos 2, katanya. Lalu dari belakang mereka, udara kembali membeku. Lonceng berbunyi untuk kedua kalinya, dan seluruh suara di pasar itu berhenti seketika. Keheningan itu berbeda dari keheningan biasa. Keheningan biasa adalah ketiadaan suara. Yang ini adalah sesuatu yang aktif, seperti makhluk tak kasat mata yang menekan telinga dari luar, memastikan tidak ada getaran udara yang lolos. Rendra bahkan tidak bisa mendengar napasnya sendiri. Anak berbaju putih itu memalingkan wajah ke arah pasar. Ekspresi datarnya untuk pertama kali berubah. Ada sesuatu di sana. Bukan ketakutan. Lebih tepat disebut pengakuan. Seperti seseorang yang melihat sesuatu yang sudah lama. Ia tahu akan datang, namun tetap tidak siap menghadapinya. Mereka menghitung. Fisik anak itu menghitung. Apa? Siapa yang ada di sini? Siapa yang bukan bagian dari mereka? Rendra menoleh ke arah pasar. Seluruh pedagang dan pembeli kini berdiri menghadap ke arah yang sama, ke arah mereka berdua, dengan postur tegak dan kepala sedikit mendongak, seperti anjing yang mencium sesuatu di udara. Lari sekarang? Tanya Rendra. Belum, jawab anak itu. Kalau lari sebelum waktunya, mereka punya alasan untuk mengejar. Selama kamu di dalam wilayah pasar, ada aturan yang melindungimu. Tamu tidak boleh disakiti sebelum lonceng ketiga. Dan setelah lonceng ketiga, anak itu tidak menjawab. Jawabannya ada di wajahnya. Rendra memperhatikan jalur setapak di depannya. Gelap dan sempit, diapit akar pohon pinus yang mencuat, seperti tulang rusuk raksasa dari tanah. Ia tidak tahu seberapa jauh pos 2 dari sini. Dalam kondisi normal, ia hafal jaraknya. Namun malam ini, segala sesuatu terasa bergeser. Seperti gunung ini telah mengatur ulang dirinya sendiri untuk menyesatkan. Lalu ia mendengarnya, bukan dengan telinga, melainkan dengan bagian paling primitif dari otaknya. Bagian yang sudah ada sebelum manusia mengenal bahasa. Sebuah perasaan bahwa sesuatu yang sangat besar sedang bergerak di antara lapak-lapak pasar, mendekati mereka. Perlahan dan sabar. Itu siapa? Tanya Rendra. Pemilik pasar, jawab anak itu pelan. Kita belum bisa lari. Anak itu mengamati sesuatu yang tidak bisa dilihat Rendra, menghitung dalam diam, lalu mengangguk kecil. Sekarang, katanya, lari. Sekarang, mereka berdua menerobos masuk ke jalur setapak. Akar pohon mencambuk betis Rendra. Tanah basah licin di bawah sepatunya. Kabut menebal hingga jarak pandang tidak lebih dari 2 meter. Rendra berlari sambil menjaga suara anak itu di depannya. Langkah kecil yang ringan, hampir tanpa suara. Lalu Rendra menyadari sesuatu. Langkah kecil itu terlalu ringan. Ia memperlambat larinya sedikit dan menunduk ke tanah. Jejaknya sendiri tercetak jelas di lumpur. Namun di depannya, di tempat anak itu seharusnya meninggalkan bekas langkah, tanah itu bersih, tidak ada jejak sama sekali. Dan dari kejauhan, lonceng berbunyi untuk ketiga kalinya. Rendra berhenti berlari. Lonceng ketiga masih bergema di antara pohon, memantul dan memecah menjadi gema yang semakin lama semakin tidak terdengar seperti lonceng, lebih menyerupai suara banyak mulut yang berbisik secara bersamaan, lalu perlahan menutup. Di depannya, anak berbaju putih itu berbalik. Wajahnya sama, mata hitamnya sama, namun sesuatu telah berubah dalam kurun waktu beberapa detik terakhir.
Sesuatu yang sulit diletakkan dalam kata-kata, seperti seseorang yang pergi ke dalam ruangan dan keluar dengan wajah yang sama, namun dengan isi yang berbeda. "Kenapa berhenti?" tanya anak itu. Suaranya masih sama, namun intonasinya bergeser tipis, terlalu datar, seperti seseorang yang menirukan cara bicara anak kecil tanpa benar-benar memahami nadanya. Rendra menatap tanah di bawah kaki anak itu. "Masih tidak ada jejak. Kamu tidak meninggalkan bekas langkah sejak tadi," kata Rendra, pelan dan hati-hati. Anak itu menunduk memandangi kakinya sendiri, lalu mendongak kembali. Ekspresinya tidak berubah. Tidak ada kepanikan, tidak ada rasa bersalah, tidak ada upaya untuk menjelaskan, hanya kekosongan yang menatap balik. "Itu tidak penting," kata anak itu. "Yang penting kita harus terus bergerak." "Siapa kamu sebenarnya?" Keheningan. 3 detik. Di dalam hutan dengan kabut setebal ini, 3 detik terasa seperti 3 menit. Aku sudah bilang. Aku juga pernah ke pasar itu 3 tahun lalu. Ulang Rendra. "Kamu bilang begitu tadi." "Ya, dan kamu masih di sini, di gunung ini, sendirian, tengah malam." Anak itu tidak menjawab. Rendra melangkah mundur 1 langkah. Instingnya berteriak lebih keras dari logikanya. Anak ini yang memimpinnya menjauh dari pasar. Anak ini yang memberinya petunjuk tentang nama, tentang cermin, tentang lonceng. Namun bagaimana Rendra bisa memastikan bahwa semua petunjuk itu memang untuk menyelamatkannya, bukan untuk menggiring ke tempat yang lebih buruk? "Kemana kamu membawaku?" tanya Rendra. "Ke pos 2. Aku sudah bilang." "Tunjukkan tanganmu." Anak itu mengangkat kedua tangannya. Kulitnya kebiruan seperti tadi. Di pergelangan tangannya ada sesuatu yang Rendra tidak perhatikan sebelumnya, karena cahaya terlalu redup. Sebuah tanda berbentuk lingkaran dengan garis menyilang di tengahnya, seperti bekas luka bakar lama yang sudah mengeras menjadi jaringan parut. Rendra pernah melihat tanda itu di buku catatan neneknya, di antara tulisan tangan yang tidak pernah ia baca tuntas karena dianggap tahayul belaka. Neneknya menyebut tanda itu dengan satu istilah yang sekarang baru terasa relevan. Tanda milik, artinya seseorang atau sesuatu telah mengklaim anak ini sebagai bagian dari mereka. Anak itu menurunkan tangannya perlahan. Untuk pertama kali sejak Rendra mengenalnya malam ini, senyum tipis muncul di wajah datarnya. Senyum yang sama persis dengan senyum perempuan tua bermata putih di lapak pertama. Rendra berlari tanpa arah. Ia meninggalkan anak itu di tempat, membelakanginya, dan menerobos masuk ke dalam semak, mengabaikan jalur setapak, mengabaikan arah, mengabaikan segalanya, kecuali satu dorongan paling purba yang dimiliki manusia, menjauhi bahaya. Kakinya membentur akar, tubuhnya menerobos ranting, wajahnya tersapu daun basah yang dingin, seperti telapak tangan mayat. Kabut semakin tebal, hingga pohon di depannya baru terlihat ketika jaraknya kurang dari 1 meter. Dari belakangnya tidak ada suara kejar. Itu yang paling menakutkan. Sesuatu yang mengejar akan mengeluarkan suara. Langkah, napas, gesekan tubuh dengan semak. Namun di belakang Rendra hanya ada keheningan yang mengikut seperti ekor. Keheningan yang bergerak, keheningan yang hidup. Rendra berhenti di balik pohon pinus besar dan menempelkan punggungnya ke batang kayu. Ia mengatur napas, memaksa pikirannya bekerja. Panik tidak akan membawanya turun dari gunung ini. Ia seorang mahasiswa geografi. Ia tahu cara membaca kontur tanah. Jika ia mengikuti kemiringan tanah yang semakin menurun, cepat atau lambat, ia akan tiba di jalur utama. Ia mulai berjalan mengikuti kemiringan. 5 menit berlalu. Lalu 10. Pohon-pohon di sekitarnya terasa semakin rapat, namun tanahnya semakin landai. Yang seharusnya tidak mungkin, semakin turun. Seharusnya pohon semakin jarang. Rendra berhenti dan melihat ke atas. Bintang tidak terlihat.
Kabut menutupi segalanya. Lalu ia mencium baunya, asap kayu bakar, dan sesuatu yang lebih tua, lebih busuk di baliknya. Bau minyak yang tengik, bau buah yang membusuk, bau pasar. Ia telah berjalan kembali ke arah yang sama. Di depannya, cahaya obor muncul satu persatu dari balik kabut. Lapak-lapak itu berdiri di tempatnya. Pasar itu masih ada, masih menyala, masih ramai oleh sosok-sosok yang kini semua berdiri membelakangi lapak mereka, menghadap ke arah Rendra dengan kepala tertunduk dan tangan tergantung lurus di sisi tubuh. Menunggu. Dari tengah pasar, sesosok figur melangkah maju. Tingginya hampir 2,5 meter. Tubuhnya terbungkus kain hitam lusuh yang terseret di tanah. Kepalanya tertunduk sehingga wajahnya tidak terlihat. Hanya rambut putih panjang yang jatuh menutupi seluruh bagian depan tubuh, bagian atas. Setiap langkahnya tidak mengeluarkan suara. Meski tubuhnya sebesar itu, di tangannya yang panjang dan kurus tergantung sebuah lonceng kecil berkarat. Ia berhenti tepat di batas tepi pasar, di hadapan Rendra, dengan jarak tidak lebih dari 10 meter. Lalu kepalanya terangkat. Rendra ingin berteriak, namun suaranya tidak keluar. Di balik rambut putih itu, tidak ada wajah, hanya permukaan datar seperti kulit yang belum selesai dibentuk, dengan 2 lekukan dangkal di tempat mata seharusnya berada, dan 1 garis tipis horizontal di tempat mulut seharusnya ada. Garis tipis itu terbuka perlahan, dan dari dalamnya keluar suara yang berbentuk nama. Nama Rendra, lengkap, jelas, tanpa salah satu huruf pun terlewat. Nama itu menggantung di udara seperti asap. Rendra merasakan sesuatu berubah di dalam tubuhnya ketika nama itu diucapkan. Seperti ada benang tak kasat mata yang ditarik dari pusar ke arah figur. Tanpa wajah itu, tipis namun kuat, menariknya setengah langkah ke depan. Tanpa ia sadari, ia memaksa kakinya berhenti. Neneknya pernah berkata bahwa nama adalah pintu. Anak berbaju putih itu mengulanginya, dan sekarang pintu itu sudah terbuka, sudah ditemukan, sudah digenggam oleh sesuatu yang tidak seharusnya memegangnya. Seluruh sosok di pasar melangkah maju 1 langkah secara bersamaan. Rendra merogoh sakunya dengan tangan gemetar. Bukan ponsel, bukan senter. Jarinya menemukan benda kecil keras yang ia bahkan lupa membawanya. Sebuah tasbih kayu, pemberian neneknya, diikatkan ke gantungan kunci ransel sejak bertahun-tahun lalu, hingga menjadi kebiasaan tanpa makna. Sampai malam ini, ia menggenggamnya erat. Figur tanpa wajah itu memiringkan kepalanya ke sudut yang tidak wajar, mengamati Rendra dengan lekukan kosong tempat mata seharusnya berada. Lonceng berkarat di tangannya bergerak pelan, namun tidak mengeluarkan suara. Mulutnya, garis tipis yang terbuka itu, bergerak lagi. Kali ini, bukan nama yang keluar, sebuah tawaran. Rendra tidak mendengar kata-katanya dengan telinga. Ia mendengarnya langsung di dalam kepalanya, dalam suara yang terdengar seperti suara semua orang yang pernah ia kenal sekaligus. Suara ibu, ayah, teman, dosen, semua bercampur menjadi satu ucapan yang sama. Tinggal, dan kamu tidak akan pernah kesepian lagi. Pasar ini butuh 1 orang hidup, 1 bayangan, 1 jiwa yang masih hangat untuk menjaga api obor tetap menyala sampai akhir zaman. Sebagai imbalannya, Rendra akan mendapatkan segalanya yang ada di pasar ini. Pengetahuan, kemampuan, dan waktu yang tidak pernah habis. Benang di pusarnya semakin kencang. Kakinya melangkah maju lagi tanpa perintah dari otaknya. Rendra menunduk memandangi tasbih di tangannya. Kayu tuanya hangat di telapak tangan. Ia teringat neneknya memasangkannya di ransel dengan kalimat yang ia anggap basi-basi kala itu. Bahwa ini bukan untuk pajangan. Ia mengangkat tasbih itu setinggi dadanya. Sesuatu terjadi. Figur tanpa wajah itu mundur setengah langkah. Gerakan kecil namun cukup. Seluruh sosok di pasar bergetar sebentar, seperti gambar yang kehilangan sinyal. Obor-obor di lapak berkedip keras. Benang di pusar Rendra mengendur. Ia memutar tubuhnya dan berlari. Kali ini kakinya tidak tertahan. Kali ini
kabutnya tidak memutarnya kembali. Ia berlari mengikuti kemiringan tanah, melompati akar, menerobos semak dengan tasbih digenggam erat di tangan kanan, hingga bekas ukirannya mencetak guratan di telapaknya. Ia tidak menoleh, tidak sekalipun ketika cahaya pos 2 akhirnya muncul di depannya, ketika ia mendengar suara generator dan melihat tenda-tenda pendaki lain. Rendra jatuh berlutut di tanah dan membiarkan lututnya tenggelam di lumpur dingin. Di belakangnya, jauh di atas, kabut menutup gunung rapat-rapat, dan dari balik kabut itu, samar namun jelas, terdengar suara pasar yang masih ramai, masih menyala, masih menunggu tamu berikutnya yang tersesat menjelang pagi. Rendra tidak pernah mendaki gunung lagi, dan ia tidak pernah melepas tasbih itu dari tangannya. 3 bulan setelah kejadian itu, Rendra menyelesaikan skripsinya. Judulnya tentang pemetaan jalur pendakian di Jawa Timur. Dosen pembimbingnya memuji kedalaman analisisnya, terutama pada bagian yang membahas anomali topografi di beberapa titik, ketinggian tertentu, lekukan tanah yang tidak sesuai dengan logika pembentukan gunung berapi pada umumnya, cekungan tersembunyi yang tidak terjangkau sinyal, dan area-area yang secara konsisten tidak memiliki fauna meski vegetasinya subur. Tidak ada yang tahu bahwa bab itu ditulis dari pengalaman pribadi. Rendra tidak pernah menceritakan malam itu kepada siapapun, bukan karena takut dianggap gila, melainkan karena ia tidak memiliki kata-kata yang cukup untuk menjelaskan sesuatu yang lebih tua dari bahasa itu sendiri. Beberapa hal memang tidak dirancang untuk dijabarkan dalam kalimat. Beberapa hal hanya bisa dibawa dalam diam, disimpan di bagian terdalam diri, dan dijaga agar tidak tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dari yang seharusnya. Neneknya meninggal 2 bulan setelah pendakian itu. Tenang di atas tempat tidurnya menjelang subuh, ketika Rendra datang melayat dan membereskan kamar neneknya, ia menemukan buku catatan tua di laci meja, penuh dengan tulisan tangan rapi yang membahas hal-hal yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah manapun. Nama-nama tempat yang tidak ada di peta, ritual-ritual kecil untuk melewati batas antara yang terlihat dan yang tidak. Dan di halaman terakhir, sebuah kalimat pendek yang ditulis dengan tinta lebih gelap dari halaman lainnya, seolah ditulis belakangan, seolah ditulis khusus untuk seseorang yang akan membacanya setelah sang penulis pergi. Kalimatnya berbunyi, "Kalau kamu membaca ini, berarti kamu sudah pulang." Syukurlah. Rendra menutup buku itu dan menyimpannya di dalam ranselnya, di samping tasbih yang tidak pernah lepas dari tangannya sejak malam di gunung itu. Ia tidak tahu apakah pasar itu masih ada. Kemungkinan besar masih. Tempat seperti itu tidak menghilang hanya karena seseorang berhasil lolos. Ia sudah ada jauh sebelum gunung itu memiliki nama, jauh sebelum manusia pertama menginjakkan kaki di lerengnya, dan kemungkinan besar akan tetap ada jauh setelah nama gunung itu terlupakan dari peta manapun. Setiap malam purnama, Rendra tidur dengan lampu menyala, bukan karena takut gelap. Ia sudah melewati kegelapan yang jauh lebih pekat dari kamar tanpa lampu, melainkan karena dalam gelap yang sempurna, kadang ia melihat cahaya kuning kemerahan di sudut matanya, berkedip pelan, seperti nyala obor bambu yang hampir padam. Dan dalam keheningan, sebelum tidur, ia kadang mendengar suara tawar-menawar yang sangat jauh, sangat samar, seperti kenangan yang menolak untuk sepenuhnya pergi. Ia memejamkan mata dan menggenggam tasbihnya lebih erat. Pagi selalu datang. Sampai sejauh ini, pagi selalu datang.